Selamat datang di lahan gabut. Halo semuanya, selamat datang di lahan gabut. Dan buat lo yang baru nonton, selamat datang. Ini adalah channel Dera Firmansyah. Dan kali ini lo lagi dengerin lahan gabut, yang dimana nanti akan ada satu orang yang bercerita dan gue akan mendengarkan ceritanya secara langsung. Dan halo buat lo yang mungkin udah subscribe channel ini karena teman tidur. Dan untuk podcast teman tidur di YouTube itu udah gak ada lagi. Gue gak akan bosen untuk ngingetin, karena lanjutan episode-episode bisa lo dengarkan eksklusif hanya di Spotify. Dan hari ini gue seneng banget karena setelah sekian lama akhirnya gue bikin lahan gabut lagi. Sebenarnya dari kemarin-kemarin gue pengen bikin, tapi ada beberapa hal yang gue tuh mikirnya ada yang harus dikerjain dulu gitu. Bukan berarti lahan gabut dikesampingkan, tapi maksud gue kayak kayak sekarang aja studio settingannya baru. Terus gue juga tadi agak sedikit lama untuk tag ini. Jadi gue ada kali 1 jam untuk nyiapin alat-alat ini. Jadi karena ada kendala teknis yang harus gue selesain gitu. Dan ya intinya singkat cerita, malam hari ini akhirnya gue di depan kamera lagi dan gue bersiap untuk mendengarkan cerita seperti biasanya. Dan buat lo yang baru join di lahan gabut, lo bisa dengerin cerita-cerita yang lain di episode-episode sebelumnya gitu. Lo bisa cek video-video sebelumnya gitu. Nah, jadi cerita malam hari ini akan ada orang yang bercerita. Namanya gue samarkan jadi Putri. Dan Putri ini bercerita tentang kayak lo pernah gak sih ngerasa risih sama, bukan risih sih, lebih tepatnya kayak gak enak awalnya karena pacaran terus sekelas sama pacar sendiri tuh kan rasanya kadang suka gak enak ya. Nah, Putri ini ngalamin hal yang sama gitu. Terus dia memutuskan untuk pindah, dan intinya dia meninggalkan seseorang atau meninggalkan pasangannya demi seseorang yang ternyata ujung-ujungnya dia malah ninggalin Putri ini. Kebayang gak sih ceritanya bakal kayak gimana? Dan tadi juga gue udah bikin Q&A juga, dan beberapa orang yang pengen cerita itu banyak banget di Instagram. Thank you juga buat lo yang mau berpartisipasi di lahan gabut. Dan buat lo yang mau bercerita juga, lo bisa banget untuk cek di Instagram gue di Dera Firmansyah. Karena di situ kadang gue suka bikin instastory kayak Q&A gitu, kayak question box gitu, kayak lo mau cerita bisa tulis cerita singkat lo di situ gitu. Dan nanti buat beberapa cerita yang menurut gue menarik bakal gue pilih dan bakal gue dengerin untuk di lahan gabut. Oke, biar nggak terlalu lama, takutnya Putri nanti keburu tidur karena ini cukup lumayan lama ya gue cek soundnya. Emang ada aja masalah tuh ya, hidup tuh kadang gitu ya, masalah nggak dicari datang sendiri. Iya. Yeah. Halo, selamat malam Putri. Hai Kak, selamat malam. Suara gue kedengeran? Jelas-jelas aman, Aman ya? aman Kak. Oke, Putri. Gue lupa tadi pas Ya, waktu briefing di awal itu gue belum nanya lo asalnya dari mana, Put. asal aku dari Sintang, Kalimantan Barat. Oh, dari Kalimantan Barat. Nah, lo tahu Ya, tapi tahu gue itu dari podcast teman tidur atau dari konten lahan gabut, Put? dari podcast teman tidur. Oh, dari podcast teman tidur. Dan sampai akhirnya lo Ya, notice ada lahan gabut, itu dari mana ya. atau dari siapa? Aku iseng-iseng aja follow Instagramnya, terus DM. Terus, Ya, kirain kirain nggak bakal dibalas. oh, bukan. Rupanya, Bukan maksud gue, hah? lu ketika tahu lahan gabut itu dari siapa gitu, atau dari mana, atau Oh, berarti dari Instagram gue ya tahu lahan gabut. em, muncul di itu Kak, di beranda YouTube. Oh iya,
Serius loh? Kan aku nih susah tidur, Kak. Jadi, iseng-iseng awalnya cari podcast untuk tidur. Nah, nggak nemu sama sekali. Hmm, Terus, kebesokannya tiba-tiba muncul nih, punya Kakak. yang teman tidur. Iya, yang teman tidur, yang podcast teman tidur. Terus Oh. pas pas dengerin, hah suaranya bagus banget untuk tidur. Suaranya bikin Kayak ngantuk ya. Gue tuh kadang suka iya, suka jadi ngerasa seneng, tapi kadang suka jadi ngerasa sedih. Maksudnya, kebayang gak sih kalau misalkan gue lagi presentasi, terus tiba-tiba orang yang dengerin gue tuh pada tidur semua kan kayak, ya gue lagi iya, presentasi nih, kenapa lo pada tidur? Oke, itu nggak penting. Nah, yang penting itu karena malam hari ini lo bakal cerita di sini ya. iya Kak. Nah, mungkin biar lebih enak nanti lo yang bercerita dari awal, terus konfliknya apa, dan sampai akhirnya sekarang yang lo rasain itu apa. Dan anyway, tadi juga gue udah sempet kasih tahu di awal kayak ya lo tuh membela-belain, ngebela-belain seseorang atau seorang cowok yang dimana ujung-ujungnya dia PHP-in lo gitu dan di situ lo mengambil keputusan untuk ninggalin pasangan lo ya gak sih? Kurang lebih kayak gitu. Iya, benar banget. Oke, mungkin biar biar enak langsung aja kali ya lo ceritanya gimana gitu. Oke, jadi pertama-tama namanya disamarin ya Kak. Ya, kita samarin aja namanya karena kita fokus ke ceritanya aja. Nah, jadi nama si pacar ini disamarin jadi IG. IG. Ya, Oh, dan si enggak TikTok aja. Apaan sih Der garing banget. yang satunya disamarin jadi Putra. Oke, IG dan Putra ya. Nah, jadi pertama kali kenal IG ini kan karena sekelas. Iya, Terus sering berbagi jawaban pertama, berbagi jawaban tuh apa ya? nyontek bareng Wah gila. karena kita sekelas. Membudayakan mencontek ini tidak baik nih. Jangan ditiru ya Oh iya, teman-teman. Aduh, karena kuliah online juga, jadi mudah lah. mudah apa mudah untuk mencontek gitu. Ya mudah banget Kak. Gue baru tahu. Oke oke. Terus terus. Nah, jadi entah kenapa kayak nyaman gitu kan awalnya dekat sama IG. Sampai akhirnya kita pacaran. Nah, pacaran sekelas nih. Kan kayak nggak enak banget pacaran sekelas. Waktu semester 2 aku pindah kelas biar nggak sekelas sama pacar. Nah, ini juga gue baru tahu loh kalau misalkan kuliah tuh bisa pindah kelas gitu. Berarti jurusan lo tuh banyak banget ya? Cuman di fakultasku cuman satu prodi. Fakultas lo cuma satu prodi. Ya, Oke. Oke, terus? nah pindah kelas ketemu sama si Putra. Tapi awalnya kayak ya cuman teman-teman biasa aja kan Kak, cuma teman sekelas. Oke, pas pindah kelas itu lo ketemu sama Putra. Ya, tapi nggak langsung chat-chatan gitu juga. Cuman tahu aja orangnya yang mana gitu. Sering lihat di Google Meet gitu. Karena kuliahnya online ya. Ya, Oke. nah eh, kan sekarang udah semester 3 nih. Sama sekali belum pernah masuk kampus. Jadi kemarin pas UTS coba ngumpul sama teman-teman. Nah, kan kalau dari kotaku ke kampus kan ke universitasku kan jauh ya Kak. Sekitar 7 jam gitu. Jadi em, pertama kalinya nih ketemu teman-teman waktu UTS. Oke, sebentar. Ke kampus lo Hah? 7 jam jaraknya dari rumah lo. Ya, jadi kan jadi ngekos gitu di sini. Oh, ngekos aja udah 7 jam. Enggak. Oh, dari rumah. Makanya lo ngekos di dekat kampus Ah, gitu. ah. Iya, Oh, kirain gue udah mau ngekos terus harus 7 jam pula. Wah, buset. Terus ngapain ngekos? enggak Kak. Oke, oke. Terus, terus. Nah, kemarin berangkat ke sini ke Pontianak sama pacar. Oh, oke.
sama IG berdua. Iya, iya. Nah, biasanya kan Kak, kalau aku lihat di snap teman di Instastory-nya teman-teman kayak seru gitu pergi berdua bareng pacar. Iya. Kenapa giliran aku pergi berdua gitu, kok nggak seru, kok kelahi di motor. Gak serunya tuh kenapa? Kayak ada aja yang bikin kita ribut di perjalanan. Oh, jadi ketika ngobrol terus ada aja sesuatu yang bikin kalian berdua Nah, tuh jadi kayak marahan gitu. iya. BTW kemarin kita pacaran udah 10 bulan. Oh, oke. Hampir tiap hari kelahi. Kelahi, berantem. Iya, Oh, berantem. berantemnya marahan Kayak maksudnya kan? Bukan. iya, kayak ada aja yang bikin ribut gitu, Kak. Ah, Nah, awalnya udah kayak pas awal-awal tuh kayak nggak nyaman gitu sih. Pernah sekali coba untuk break, tapi dianya nggak mau. dianya nggak mau untuk break. Iya. Oke. Nah, sampai akhirnya yang kita pergi kemarin berdua, itu sepanjang jalan berantem terus. Kayak ada aja yang bikin ribut gitu, Kak. Oh, contoh salah satunya. Gue pengen tahu juga Jadi penasaran. aneh banget sih, Kak. Jadi kan dia kan ngantuk pas bawa motor. Mm-mm. Gantian nih jadinya. Oh, nyetirnya gantian. Ya, Oh, oke. Iya, iya, iya. ada satu tempat bagus banget gitu untuk divideoin, untuk Mm-mm. dibikinin Insta Story. Nah, Oke. aku suruh dia bikin videoin dong gitu kan, biar nanti aku mau post. Dia dia nggak mau, tapi dia sampai bentak-bentak gitu Kak ngomongnya. Aneh banget nggak sih? Kayak gimana? Ngebentak-bentak ya? Biarkan Bang, apa sih harus video-video gitu? Hah, gitulah. Padahal kan kayak cewek-cewek kan suka ya Kak bikin Insta Story gitu. Iya, iya. Cindy Tapi suka dianya, banget tuh. tapi dianya nggak mau Kak videoin. Sampai bentak-bentak segala di motor. Ya Oh. udah, akhirnya ribut gitu. Hmm, oke. Maksudnya video instastory di motor tuh kan lu yang lagi bawa motor. Iya, Dia dia jadi lu nyuruh dia. minta tolong dia untuk ngambil video, bukan bukan kayak hai guys, kita lagi di Eh, ini sambil naik enggak, motor. Enggak kan? Kayak cuma video aja enggak jalan Kak. gitu kan? Iya, cuman video jalan aja gitu. Tapi dianya Oh, enggak mau. oh nggak mau. Karena mungkin takut ini kali, takut kecelakaan cowok lu. Enggak juga sih, kan gue lumayan pro lah. Oh, pro naik motor ya, oke. Iya, iya, iya. Nah, lanjut nih Kak. Ya, Terus sampai di sini awalnya tuh belum ngekos kan, nginap di rumah kakak sepupu. ya. Nah, dia ke rumah kawannya Mm-mm. pertama kali pertama kali UTS, pertama kali ketemu teman-teman, dia kayak nggak suka juga. Kan kita beda kelas ya sekarang, Kak. Jadi ngumpulnya juga beda-beda gitu. Karena Oh, pas ujiannya ya beda, beda soal. Jadi aku ngumpul sama teman-temanku, dia ngumpul sama teman-temannya. Nah, terus karena dia tahu teman-temanku nih banyak cowok, hmm. jadi dia kayak nggak suka, dia marah. Oh, jealous. Ya, Oke. Terus terus. padahal kan pertama kali nih ketemu teman-teman, kayak seru gitu. Tapi Oh dia iya ya. marah, Lu berarti angkatan ya yang emang bener-bener dari awal belum belum ngerasain banget kuliah offline ya. Pas masuk langsung belum. online ya. Ya, bener Oh banget. iya ya, 2 tahun soalnya, hampir 2 tahun apa udah 2 tahun ya, 2 tahun ya. Ya, hampir Oke. 2 tahun, Kak. Iya, iya, iya. Terus terus terus. Kan ini ujiannya kemarin online, jadi kita kayak nongkrong di kafe gitu, Mm-mm. ujiannya bareng-bareng bareng sama teman-teman. Oh ini yang lu maksud gampang. Ya, Oh oke, iya iya ya mungkin nanti teman-teman yang di pendidikan mungkin ketika ujian harusnya lokasinya kita detek juga ini lokasinya di mana di mana di mana di mana. Oke, memudahkan banget. memudahkan. Oke oke lanjut lanjut. Nah, terus
si pacar nih, si IG ini nggak suka aku ngumpul sama mereka. Jadi aku disuruh pulang. Hah? Serius? Ya, jadi teman-teman aku kayak ngerasa nggak nyaman gitu, Kak. Oh, jadi kayak "Ah, apaan sih cowok lu nggak asik banget." Ah, nah ya benar-benar. Oh, oke, iya iya iya. Terus yang lo Nah, lakukan pada saat itu cabut balik atau masih stay di situ? balik karena dia jemput aku ke tempat itu Oh, sampai dan ya dijemput. udah, ya. Oke. Nah, keesokan harinya, Kak, masih ujian nih. Hmm, Ngumpul lagi bareng teman-teman. oke. Aku ngajakin dia, aku bilang ikut ndak gabung sama teman-temanku biar dapat kenalan baru, aku bilang gitu. Mm-mm. Terus dia malah bilang, nggak usah, udah banyak teman, kata dia. Oh, jutek banget ya. Ya, nah jadi aku nggak nyaman mau minta jemput-jemput dia lagi. Akhirnya aku minta jemput si Putra. Oh, yang teman sekelas lo itu. Nah ya, pertama kalinya minta jemput dia. Oke. Jadi kan si Putra nih nggak punya HP karena HP-nya lagi rusak. Jadi kita DM-DM-an gitu di Instagram. Nah, hampir tiap hari nih Kak, tiap ngumpul dijemput si Putra. Iya. Nah, baik mulai di situ tuh kayak, oh baik banget nih orang, nggak kayak pacarku gitu. Selalu ada momen kayak gitu ya. Iya, Terus cobaan sih. coba Tapi, ya. nah, terus kayak tiap hari dijemput si Putra pas ke rumah teman atau apa gitu. Ada acara sekelas, pokoknya dijemput sama Putra terus. Mm. Sampai di jalan cerita ini itu. Tapi si pacarku nih nggak tahu. Oh. Karena kalau dia tahu, kan aku nggak bakal diizinin untuk pergi-pergi. Oh, tapi lo sama Putra masih temenan ya? Nggak punya komitmen lebih gitu. Nggak, Ah, masih temenan aja. oke. Iya, iya. Terus terus? Nah, makin dekat nih Kak sama si A, kok kayak, sama si itu, sama si Putra. Iya, sama Putra. Makin dekat, kok kayak makin nyaman ya cerita apa aja ke dia gitu. Dia juga cerita semua ke aku, dia gimana, aku juga cerita ke dia. Nah, terus akhirnya si IG nih, si pacar aku tahu kalau aku sering pergi sama si Putra. Oh, karena cowok lu ini megang Instagram lo. Ya, Oke. tapi cowok cowok aku kan megang Instagram aku. Aku Mm-mm. DM Putra pakai Instagram yang satunya, pakai second account. Ya Tuhan. Selalu ada cara Nah, ya. Iya, iya, iya. Terus 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 gimana gimana? aw- awalnya si IG si pacarku nggak tahu kan aku punya akun itu. Hmm. Makanya setiap hari lancar bisa dijemput sama si Putra. Nah, pas itu satu hari lagi berdua sama pacar, mau DM ini, mau DM si Putra. Ketahuan, lupa kalau lagi sama pacar. Dari Oke. situ. Nah, dia tahu dan dia marah. Karena dia lagi marah tuh, Kak. Mm. Jadi di situ dia mutusin aku. Oh, pas hari itu juga pas ketahuan tuh. Ya, Oke, ya terus? dia marah banget, dia putusin. Nah, terus teman-teman nih udah panik karena katanya si pacarku ini nanyain tentang Putra. Oke. Ah, pas putus, aku pulang ke Sintang, ke kotaku. Malam-malam pakai taksi. Oke. Terus habis itu kan putus kan Kak. Udah kayak nggak ada kontakan lagi sama si IG. Dia kayaknya masih marah.
beberapa hari nggak kontakan, tapi tetap kontakan sama si Putra. Oh, lo jadi nggak kontakan sama cowok lo, tapi lo masih kontakan sama Putra. Ya, Oke. nah terus si Putra sempat bilang di DM kalau dia katanya suka sama aku. Oh, Putra sempet ngomong kayak gitu ke lo. Ya, di DM waktu waktu aku udah putus. Oh, waktu udah putus. Ya pas waktu cowok lo mutusin lo itu. Ya, Oke, terus nah karena kan aku merasakan yang sama, jadi aku bilangin juga ke Putra. lo suka sama Putra. Ya, bilang gitu juga. Oke. Tapi ternyata si Putra punya pacar. Hah? Udah punya pacar apa baru punya pacar? Udah punya pacar dan waktu itu udah 6 bulanan. Oh, Tapi dia sama sekali nggak pernah cerita dan nggak pernah dipublish. oh jadi lo taunya dari mana tuh? Jadi kan ada yang bilang, ada teman yang bilang, Oh, ada teman yang bilang kalau misalkan Putra itu punya udah pacar. punya pacar. Ya, terus aku tanyain langsung ke Putra di DM. Hmm. Dan dia bilang iya. Oh, terus lo nanya, kenapa lo nggak bilang dari awal gitu? Iya, aku nanya, terus dia bilang, katanya nanti kalau aku tahu, aku nggak akan dekat sama dia gitu. Aneh banget. Aduh, jadi sebenarnya lo berdua tuh sama-sama punya pacar ya? Iya, sebenarnya kita sama-sama punya pacar. Tapi Hmm. waktu itu kan aku udah putus tuh. Mm-mm. Nah, dia sempat bilang gini, Kak. Dia bilang dia lebih sayang sama aku daripada sama si pacarnya. Dan lo percaya? Dan aku percaya. Oke. Iya, iya, iya. Dia bilang, dia bilang gini, nanti dia bakal putusin pacarnya gitu dan dia bakal sama aku. Ah, itu bullshit banget sih. Katanya Kak, ya aku sebenarnya tahu itu bullshit, tapi aku tetap percaya. Oke, iya, iya. Lo tahu itu bullshit tapi lo tetap Tetap percaya. meyakini itu ya? Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ya kayak ya gitu Kak. Mm. Habis itu beberapa hari kemudian setelah putus, kayak seminggu gitu, si IG ngabarin aku lagi, Mantan si lo? pacar aku. Mm. Ya, dan dia ngajak balikan. Oke. Terus, terus? Aku tahu kalau si IG nih sayang banget sama aku. Hmm. Aku balikan nih Kak sama dia. Oh, akhirnya lo balikan lagi sama mantan lo itu? Balikan sih. Ya, balikan sebentar, tapi aku udah ngerasa nggak nyaman. Soalnya aneh aja gitu kan, pacaran sama IG tapi sukanya sama Putra. Oke. Terus Nah, alasan, akhirnya sorry, sorry, gue potong. Alasan lo nerima IG lagi apa? Kalau emang lo masih, bukan masih suka, iya sukanya sama Putra. karena kasihan aja. Karena Hah, kasihan. ya soalnya kan sebenarnya keluarga kita tuh udah kayak saling kenal gitu Kak. Oh, oke. Jadi kayak nggak nyaman aja. Ya, 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 ya. Tapi akhirnya putus lagi sama IG. Beberapa hari balikan, kemudian putus lagi. Oh, cuma beberapa hari tuh balikannya, terus putus lagi. Iya, putus lagi. Siapa yang mutusin lo? Aku. Oh, oke. Terus? Nah, habis itu ternyata makin dekat nih Kak sama si Putra. Oke. Kita sering teleponan. Pokoknya kalau ada apa-apa kayak ngabarin gitu. Padahal dia masih sama pasangannya. Ya, masih sama pacarnya. Dan dia bilang kalau hubungan dia sama pacarnya udah renggang. Oh, kenapa lo Dia nggak bilang, nungguin, nggak nungguin sampai dia putus aja?
Nah, itu bentar, Kak. Oh iya, iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Dia bilang kan, dia pernah bilang nih, Hmm, dia hmm. renggang sama pacarnya, dia apa, nggak nggak pernah chatan lagi. Terus aku tanya, kenapa nggak diputusin? Dia bilang, nanti katanya tunggu sih pacarnya ngechat dia duluan. Oh, jadi Dia posisinya pada bakal, saat itu mereka berdua lagi nggak komunikasi gitu ya, atau komunikasinya nggak terlalu baik. iya, lagi nggak baik komunikasinya. Jadi Oke, dia belum mutusin. oke. Ya udah, Terus, aku tungguin. hmm, Terus kemarin kita ada UAS, ujian akhir. Nah, aku datang lagi ke Pontianak, hmm, ujian ngumpul sama teman-teman lagi. Nah, di situ aku udah temenan baik nih Kak sama si mantan, sama si IG. hmm. Tapi aku tahu sih sebenarnya dia masih sayang sama aku. Cuman ya belum bisa balikan lagi. Oke. Nah, awalnya sama si Putra nih baik-baik aja kan. Dekat-dekat aja, tapi ada satu waktu kelas mereka IG main futsal. Hmm, Nah, terus kayak gabung gitu sama kelasku. Aku nontonin, oke. nonton mereka main futsal dan Putra tahu aku nonton nonton IG gitu, Kak. Oh, Nah, dari situ sama Putra udah nggak nggak apa ya, nggak dekat lagi. gak dekat lagi. Sampai Ya, sekarang. katanya sekarang iya nggak dekat lagi, tapi ceritanya masih ada, Kak. Oh, apa tuh? Nah, jadi kan eh, kemarin udah nggak deket nih sama sama si Putra. Terus aku tanyain kenapa tiba-tiba menjauh gitu. Hmm, Katanya dia nggak nyaman sama mantanku oke. karena temanku temenan juga sama mantanku, temenan baik gitu Kak. Gimana ya? Oh, jadi temannya Putra, temenan baik juga sama mantan lo. Nah iya gitu. Oh, iya, iya. Katanya dia nggak nyaman, nyaman sama itu sama teman-teman. Oh, Nah oke. terus aku tanyain Kak, gimana kabar sama pacar? Aku bilang gitu. Ah, gimana tuh? Terus dia bilang dia masih bertahan, Masih masih bertahan. sama pacarnya. Oh my God. Terus gimana? Lu sedih Terus gak? Atau kayak malah jadi bikin lo, sedih, oh ya udah deh, gue tinggalin aja nih orang sedih kayak Kak, gini. Sedih. sedih banget. Oke, Kayak aku udah nunggu hampir sebulan lebih dia mutusin, tapi ternyata nggak putus-putus. oke. Oke, Putri, sorry, sorry gue potong ya karena waktunya juga terbatas. Put, lo tapi Oke Kak, nyadar gak sih di waktu yang bersamaan tuh sama aja kayak lo lagi nyakitin orang lain juga gitu. Kayak iya, ya let's say ceweknya si Putra ini. Meskipun kondisinya udah renggang atau mungkin ada masalah. Tapi kan lo deket ketika ya Putra ini punya pasangan. Dan terlebih lagi sebenarnya lo juga pada saat aku itu punya pasangan ya juga punya gitu. pasangan, Iya, ya Kak, heeh. Gimana tuh? bingung Kak. Bingung karena lo apa ya kayak rasa tuh ya suka muncul dengan sendirinya gitu ya. Iya, sebenarnya si mantan masih ngajak balikan. Sampai sekarang. Ya, sayang sih Kak sama dia. Cuman dia terlalu posesif dan aku kayak nggak bisa gitu. Oh. Tapi Dia lo dia coba masih posesif. dia. Lo coba komunikasiin sama si dia, maksudnya si mantan lo itu. Gue tuh nggak suka kalau lo tuh posesif gitu. Lo pernah ngomong kayak gitu nggak sama mantan lo itu, sama si IG? Pernah, Pernah. pernah Terus? ngomong sama IG. Awalnya dia kayak biasa aja kan Kak, kayak ya udah dia berubah Ya, ya. sehari dua hari, tapi setelahnya dia kembali posesif lagi. Oh, oke. Jadi kayak emang dia kayak gitu, Dan lo emang nggak bisa banget diposesifin ya? nggak bisa karena teman-temanku juga banyak cowok.
Oke. Aku kayak nggak suka dilarang-larang. Oke. Oke, Putri. Tapi, Ah, ya Kak. tapi apa? Tapi alasan yang nggak bisa buat balik lagi juga karena masih suka sama Putra. Masih suka sama Putra? Ya, dan bingung Kak, kayak mana biar nggak suka lagi itu. Padahal udah tahu Putra nih jahat. Iya. Tapi emang kadang suka gitu ya. Meskipun kita disakitin malah malah Ya, kadang ya, kadang nggak semuanya, tapi ada beberapa momen yang kayak ketika kita udah disakitin tapi bukannya malah benci, tapi malah makin cinta gitu ya. ya bener Kak. Oke, oke, Putri. Ada yang pengen lo sampein nggak sebelum gue mengakhiri telepon ini? Gak ada kayaknya Kak. Cuma untuk teman-teman yang dengar, jangan diikutin deh kayak gini. Jangan ninggalin yang setia demi yang PHP. Tapi untuk posisi lo agak agak susah karena ninggalin yang setianya posesif. Ya, itu juga sih Kak. Iya kan? Kenapa nggak lo coba cari yang lain? Ya maksudnya lo nggak milih sama IG ataupun Putra. Kenapa lo nggak cari Chandra atau siapa gitu? Sedang proses mencari. Oh, sedang proses mencari. Cuma belum dapat aja yang tepat Kak. Oh, oke. Iya, iya. Tapi keren sih si IG. Dia padahal udah tahu ya lo lo ibaratnya suka sama orang tapi dia tetap mau balikan gitu loh. Ya, dan sampai sekarang masih temenan baik sama si IG. Oh, lu posisinya masih temenan baik. Ya, Oh, oke. Oke, Putri, ada yang pengen disampaikan lagi mungkin sebelum nggak gue ada Kak. mengakhiri? Gak ada. Itu aja. Oke. Thank you Putri. Anyway, sorry banget ya karena kemarin sempat ngejadwalin untuk bikin konten di lahan gabut tapi nggak jadi karena gue tumbeng Oke Kak. karena cuaca lagi nggak enak juga. Jadi sorry banget baru baru hari ini gue telepon lo nya. Iya Kak. Kemarin juga sibuk ngecamp, Iya, jadi nggak bisa. heeh. Pas waktu gue agak free lo lagi ngecamp ya. Yaudah nggak apa-apa. Ya, Yang penting kan kita udah cerita di sini. Oke Putri, thank you sekali lagi udah mau ngeluangin waktunya untuk cerita di sini. Mungkin ketika oke episode Kak. ini udah tayang lo bisa nanti tonton di YouTube gue. Oke, Oke makasih Kak. Putri, thank you juga sama-sama, sehat-sehat di sana ya. Jaga kesehatan dan salam buat orang-orang terdekat. Oke, jaga kesehatan juga Kak. Oke Putri, bye-bye. Bye. Oke, itu cerita dari Putri ya. Mmm, ini gue agak kaget sih karena gue jujur, ketika di lahan gabut tuh gue nggak mau dengerin cerita fullnya dulu, karena takutnya yang gak enak aja gitu. Ya gue udah pernah bahas sih di episode sebelumnya kayak di lahan gabut tuh nggak ada bahan cerita 2 kali gitu, kecuali ada satu episode yang emang karena memori gue kehapus jadi harus take 2 kali gitu. Dan sebelum-sebelumnya gue emang bener-bener baru dengerin ya pas nelfon, paling kalau briefingan itu gue cuma pengen tahu nama terus kayak ceritanya tentang apa, dan ketika udah lebih lanjut gue stop biasanya. Ceritanya nanti aja di lahan gabut biar gue dengernya di sono gitu. Nah, cerita dari Putri gue baru tahu kalau misalkan ternyata si si siapa yang tadi disamarkan? Putra. Putra yang dia bela-belain deket gitu, maksudnya ninggalin IG demi Putra, ternyata Putranya punya pasangan. Ini agak plot twist ya. Kenapa dia nggak bilang gitu? Tapi uniknya tuh kayak ini sebenarnya momennya sama nggak sih, kayak dua orang ini sama-sama ninggalin pasangannya gitu. Dengan apapun itu alasannya, tapi eh benang merah yang beririsannya di situ gitu. Dan pada akhirnya mereka berdua nggak sama-sama juga gitu. Dan halnya kayak Putri, dia tahu kalau misalkan dia tuh salah ya tadi juga, dan gue juga tidak membenarkan hal ini karena kalau gue pribadi ya, tapi sorry banget kalau kita nggak sependapat. Kalau misalkan lo yang nonton ini kayak ya nggak apa-apa kali, namanya juga pacaran, ya udahlah mau selingkuh sana sini juga bebas. Ya itu hak lo, terserah. Tapi di luar sana juga ada beberapa orang yang nggak pengen diselingkuhin. Jadi kalau misalkan mau selingkuh lo tanya dulu, lo mau nggak diselingkuhin gitu, itu baru fair gitu. Jadi ya kalau menurut gue ya Putri juga tadi bilang ya ini nggak benar sebenarnya. Cuma lagi-lagi ya kayak ketika kita punya perasaan, kadang kita suka
susah ngontrol dan kita nggak pernah tahu gitu. Tapi ini nggak tahu kenapa ada kaitannya sama episode baru Ryan di podcast teman tidur. Anyway, Ryan itu adalah announcer atau podcaster baru di teman tidur. Jadi lo bisa dengerin episodenya di 244 ya kalau nggak salah. Jadi posisi gue nggak tahu ya, yang Ryan gue belum dengerin fullnya, tapi mungkin malam ini gue bakal dengerin. Itu ceritanya mirip-mirip, jadi kayak dia suka sama seseorang ketika posisinya itu dia udah punya pasangan. Nah sebenarnya salah nggak sih ketika kita suka sama orang lain atau kagum atau tertarik sama orang lain ketika posisinya kita udah punya pasangan? Nah kalau menurut gue pribadi, ini perspektif gue, sebenarnya ketertarikan dan suka gitu ya saat kita punya pasangan itu sebenarnya hal yang wajar tanpa kita sadarin ya. Kayak lo punya seseorang atau artis Korea atau artis apa gitu, gue suka banget sama dia, tertarik gitu kayaknya kalau lihat dia, kalau kalau dia posting lu love gitu, tapi ya mungkin cuma sekedar suka gitu. Dan gue juga nggak nggak bukan menyalahkan, nggak menampik kalau misalkan dari suka itu bakal bisa jadi sayang atau nyaman gitu. Sama halnya kayak yang dirasakan oleh Putri dengan si Putra ini, kayak awalnya kayak ngobrol nyaman dan ya suka dan sayang gitu. Nah cuma kalau hanya sebatas suka dan kagum, gue nggak tahu ya, suka kagum sih gue mikirnya sama ya. Tapi kalau udah sayang, sayang juga sebenarnya ke teman bisa aja sayang gitu. Tapi kalau kalau cinta terus takut kehilangan yang kayak gitu-gitu tuh kayak cinta juga lebih tepatnya ke ini ya, ke orang tua ke anak atau anak ke orang tua, ya nggak sih? Agak susah sebenarnya menafsirkan itu. Dan aduh, ada suara motor tuh. Gue nggak tahu suaranya kedengeran apa nggak, tapi sorry banget. Nah jadi intinya kayak gitu. Suka tuh wajar sebenarnya. Maksudnya agak susah juga ketika misalkan ada sesuatu yang menarik perhatian lo terus tiba-tiba kayak gak boleh, gue nggak boleh suka, gak boleh, gue nggak boleh suka. Ya sebenarnya bisa aja kita punya apa ya, bentengan kayak gitu. Tapi ya berarti itu membuktikan bahwa ada kemungkinan kita bisa tertarik sama orang meskipun kita udah punya pasangan gitu. Tapi tertarik itu gimana konteks? Maksudnya tertarik yang karena lo kagum dia karya bagus, dia punya skill yang mungkin lo nggak punya gitu. Dan itu kan banyak banget penjabarannya sebenarnya. Selama itu bisa positif, maksudnya positif dalam artian ketika lo suka atau kagum gitu ya sama seseorang, mungkin identik suka tuh agak-agak ke arah sayang ya. Tapi ya oke, kagum lah kalau kita ganti kagum gitu ya. Tapi agak beda juga ya suka sama kagum. Apa sama nggak sih? Ya pokoknya gitulah. Gua nggak terlalu tahu ya. Atau mungkin lo bisa tulis di bawah, suka sama kagum dan sayang tuh bedanya apa sih? Gue juga agak-agak bingung. Tapi kalau selama ini sih gue menganggap suka dan kagum itu mirip-mirip gitu. Meskipun dulu kalau misalkan mau nembak cewek ya, kalau diingat-ingat kayak gue suka sama lo, awalnya pasti gitu dulu gitu. Tapi ujung-ujungnya kan ada penegasan kalimat, gue juga sayang sama lo gitu. Lo punya perasaan yang sama apa enggak gitu loh. Karena kan kalau sekedar suka mungkin belum tentu dia sayang, dan itu artinya mungkin ketika dia nggak sayang ya di waktu yang bersamaan gue lagi ditolak gitu. Tapi ya gue pengen tahu jawaban dari teman-teman, kira-kira suka, kagum dan sayang tuh bedanya apa sih? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan tadi juga di awal, sorry gue baru ingat tuh, kayak gue baru tahu ya kayak kuliah online itu ternyata memudahkan orang untuk niron, muncul orang Sunda dan apa ya, nyontek gitu. Ini juga bukan sesuatu yang dibenarkan karena ya janganlah kalau bisa ketika lo ujian cobain aja, itu kan untuk assessment lo sendiri, maksudnya menguji diri lo sendiri, kemampuan lo tuh sejauh mana gitu. Beda halnya ketika lo kerja sama atau kerja kelompok, nah itu baru kerja bareng-bareng. Cuma anehnya, ini gue nggak lagi ngomongin orang lain tapi gue sendiri pada saat itu ya, gue juga nggak munafik. Kadang ketika kerja kelompok yang harusnya emang kelompok, tapi itu yang ngerjain itu kadang cuma satu orang gitu loh. Tapi ketika ujian yang harusnya emang masing-masing, tapi kenapa harus kerja kelompok gitu? Ada sesuatu yang salah kadang ya. Ya gitulah pokoknya di luar relationship. Tapi seru ya. Dan anyway buat lo yang mungkin sama halnya kayak Putri yang dari awal kuliah belum belum masuk, sabar dan kita harus terus berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu biar ya kita bisa kembali normal ya. Maksudnya kembali normal melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya sebelum pandemi gitu. Dan buat lo juga gue mau ngingetin untuk tetap jaga kesehatan karena ya terlebih lagi sekarang juga cuacanya lagi cuaca apa ya, berubah gitu dari musim
kemarau atau musim panas itu ke musim hujan gitu. Jadi buat lo yang mau keluar-keluar jangan lupa bawa jaket dan bawa mantel yang tebel gitu, bawa jas hujan atau bawa payung gitu. Karena ya untuk saat ini kesehatan adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian dan thank you banget buat lo yang udah nonton sampai habis. Dan buat lo yang belum nonton episode-episode Lahan Gabut sebelumnya, lo bisa cek video-video sebelumnya di channel YouTube ini tentunya. Dan buat lo yang mau atau penasaran untuk dengerin episode-episode terbaru dari podcast Teman Tidur, lo bisa banget dengerinnya gratis, eksklusif cuma di Spotify. Jadi lo bisa download aplikasinya kalau lo belum punya, dan lo bisa langsung dengerin di sana. Untuk podcast itu gratis, kalau lagu ya itu harus berbayar. Kalau misalkan lo mau mindahin lagunya itu sesuka lo gitu. Oke, mungkin ini saatnya gue Dira pamit. Dan seperti biasa sebelum gue pamit, sorry banget kalau misalkan selama video ini berlangsung ada salah-salah kata dari gue ataupun dari Putri, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi mohon dimaafkan. Dan tujuannya nggak lain nggak bukan ya sebenarnya di sini kita bisa, gue sih ngarepinnya semoga kita bisa saling belajar satu sama lain perihal dari cerita orang yang malam hari ini kita dengerin gitu. Kalau ada hal-hal yang positif yang bisa diambil ya diambil, tapi kalau misalkan nggak ada ya jangan gitu. Dan buat lo yang kalau suka sama video ini lo bisa share ke teman-teman lo, tapi kalau misalkan lo nggak suka ya udah cukup berhenti di lo aja. Oke, gue Dira pamit dan sampai jumpa di episode-episode Lahan Gabut selanjutnya. Bye-bye.